Saya keliling ke kampung-kampung lah. Pas di kampung CBL, di situ tuh sepi banget. Saya tengok-tengok kanan kiri, sepi, nggak ada suara apa-apa. Tiba-tiba angin kencang lagi bang. Udah sepi di tengah sawah. Sendirian lagi. Sendirian. Gitu. Uji nyali ini macam. Itu lebih angker lagi dibandingkan tempat-tempat lain bang. Karena angkernya itu di bawah itu jurang bang. Andaikan ada makhluk halus datang nemuin saya kaget otomatis kan saya langsung mati bang, loncat ke jurang itu bang. Oh iya, wassalam ya di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Virtual. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah nih di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi gini sob, dulu tahun 1931, enggak deh bercanda, tahun 2003 atau 2004, beliau sempat ngerantau nih ke daerah Jakarta dan sekitarnya ya, ngerantau. Dan saat di perantauan itu, beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak atau abang-abang di samping gue ini. Halo Pak, siapa namanya nih Pak? Nama saya Aris. Mas Aris. Iya. Oke, saya manggil Bapak atau Mas atau Abang atau saya? Mas aja kan orang Jawa. Oke, asli mana nih Mas Aris? Asli saya Pemalang. Oh Pemalang. Oke. Pemalang Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Dan sekarang nih Mas Aris ini mau berbagi kisah pengalaman waktu di mana nih kalau dia tahu? Ya, pada 2024 saya pernah merantau di daerah Cikarang, jualan bakso keliling. Oke, yang dipakai gerobak itu ya? Pakai gerobak. Oke, tahun 2004 ya? 2004. Saya masih kelas 1 SD. Enggak bercanda. Oke, siap, tahan dulu Mas Aris ya. Oke, seperti biasa, sebelum ceritanya kita kata syahadu dulu. Kalau kamu lelah, ingatlah orang tuamu yang gak pernah lelah buat membesarkan kalian sampai sekarang. Tetap semangat dan selalu semangat. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Mas Aris, kisah pengalamannya nih Mas? Jadi 2004 itu, saya kan posisinya masih di Jawa tuh, di Pemalang. Terus ya Mas nganggur, terus saya nanya-nanya teman, saya pengen merantau ke Jakarta. Habis itu udah bikin SKCK, persyaratan lengkap gitu kan. Ngikut temen. Nah begitu ngikut temen, udah sampai di Cikarang, pagi-pagi saya langsung ke kontrakan temen tuh. Karena teman saya itu jualan bakso, akhirnya saya ikut jualan bakso. Walaupun saya punya ijazah, persyaratan udah lengkap, tapi namanya saya sambil ngelamar-ngelamar, terus akhirnya ngikut temen dulu lah gitu. Saya ngikut temen jualan bakso keliling. Daerah mana tuh Cikarang kalau boleh tahu Bang? Daerah Cikarang itu daerah Kauman, dekat Kauman. Pasar Lama. Di situ ada bos bakso namanya Pak Jianto, bakso Malang. Nah, saya pernah ikut. Nah, habis itu karena saya udah bisa memproses dari bikin bakso dari A sampai Z lah ibaratnya ya. Akhirnya saya ikut jualan bakso keliling. Saya keliling ke kampung-kampung lah. Kadang namanya jualan bakso kan ada sepi ada rame kan begitu. Pas di kampung CBL, di situ tuh sepi banget. Semangkok pun nggak ada yang beli. Itu seharian atau gimana? Ya di kampung itu aja. Habis itu saya pergi ke kampung Wangkal. Akhirnya kan sampai malam tuh, sampai jam 12 malam tuh. Saya paling ngejual itu sekitar 10 mangkok. Per mangkoknya itu sekitar 2.500 harganya. Kalau ngelayanin 10, dapatnya berapa? Sedangkan saya setoran kan ibaratnya pakai presentasi ke bos itu. Oh, jadi Mas Aris ini bukan asli bakso sendiri? Bukan, karena nama saya bos. masih ngikut orang gitu loh. Habis itu saya sabar aja sambil nyari channel untuk lowongan kerja begitu kan. Terus sekitar
berapa harinya itu saya keliling lagi ke kampung itu. Tapi alhamdulillah tuh masih ada yang belilah itu, ada yang mau. Ya sekitar 10 mangkok juga di kampung itu. Terus saya keliling lagi, pindah lagi ke daerah Wangkal. Alhamdulillah habis bakso, habis. Satu gerobak itu habis. Saya dapat duit itu 120.000. 120.000 saya kebagian itu sekitar 40.000. Saya ikutin terus jualan gitu kan, jualan. Saya telatenin lah ibaratnya, karena kan posisi sambil nyari ini lowongan kerja. Iya, buat sampingan dulu mungkin ya. Betul. Sekitar proses 2 bulan jualan bakso itu, saya kenal sama orang-orang situ, orang-orang tua kayak Pak RT itu saya kenal semua lah, pemuda-pemudanya kenal gitu. Mungkin saking seringnya jualan bakso ya, sampai akrab gitu. Begitu ada yang beli, cerita-cerita tentang togel. Zaman itu masih togel masih rame kali. Masih rame pada tahun itu. Ada yang sampai nginfo ke makam ceritanya itu. Itu cerita ke saya itu orang itu. Padahal saya sama sekali nggak suka togel. Terus waktu itu ada Pak RT itu gila togel juga. Dia cerita-cerita mungkin tertarik lah dengan saya jualan bakso berani sampai jam 2 pagi kadang pulang. Kan nunggu habis jualan itu. Hanya Pak RT itu ngomong, "Riz, kamu nginfo nggak?" gitu. Info tuh apa, Bang? Nginfo itu mencari wangsit kalau orang Jawa lah ya. Misalkan kayak di tempat angker itu, terus di situ menyediakan sesajen sehingga nanti ditemuin siapa, apa setan apa jin. Nah, nanti dimintain togel itu ceritanya. Nyari nomor ya. Iya, cari nomor lah gitu ceritanya. Lah selang beberapa hari lagi, Pak RT itu nyuruh saya ceritanya. Riz, di sini ada rumah angker. Rumah angker sudah beberapa tahun itu nggak dihuni. Karena info dari Pak RT itu dulu rumah itu sempat jadi korban. Di rumah itu. Iya. Habis itu saya saking penasarannya nih, walaupun saya nggak suka togel ya. Saya nanya Pak RT, di mana tuh Pak RT tempatnya? Saya pengen tahu gitu kan. Besok janjian deh, jam berapa kita ke sana untuk mendatangi rumah angker itu. Besoknya lagi saya tetap dagang, tapi saya nggak nyampe habis tuh bakso. Ya karena posisinya saya udah janjian sama Pak RT. Malam ini janjian sama Pak RT. Ditanya tuh sama bos baksonya, "Riz, kenapa pulang sore?" Ya saya jawab, saya ada janji ketemu teman. Habis itu saya mandi beres-beres, saya nyari ojek tuh ceritanya. Waktu itu kan nggak ada motor, namanya saya baru datang merantau kan, temen juga nggak punya motor gitu. Saya nyari ojek, terus langsung ke rumah Pak RT. Langsung datang ke Pak RT nanya, "Seriusan lu, Riz?" "Serius Pak RT, saya penasaran seperti apa itu rumah angker seperti itu." Gitu. Habis itu ya cuman habisin ngopi 1 gelas. Waktu itu sekitar jam 9. Jam 9 itu saya survei itu rumah angker. Ini sama siapa aja berangkatnya? Saya sampai RT berdua dulu. Oh, berdua. Berdua. Begitu saya lihat dari luar, itu mistisnya luar biasa. Apanya nih mistis? Hawanya. Rumahnya itu maksudnya? Karena posnya jauh dari kampung, dari sekelilingnya itu kebun pisang. Akhirnya Pak RT nanya, "Riz, kalau lu udah siap, besok pagi gue hubungin kuncennya." "Oke Pak RT, insya Allah saya siap. Tapi saya nggak suka togel ya Pak RT ya. Nanti kalau dikasih togel buat Pak RT aja." Nah setelah saya ngecek rumah itu, saya pulang lagi tuh ke rumah Pak RT. Ya sekitar sampai jam 11 malaman lah. Iya. Gitu. Oh berarti nggak langsung dieksekusi? Enggak. Cuma survei aja? Saya sementara survei dulu, karena posisinya saya harus tahu rumah itu ada binatang buas apa enggaknya gitu. Tapi ternyata itu horor luar biasa. Akhirnya saya pulang, pamit Pak RT, "Udah Pak RT, insya Allah besok kan hari Kamis. Saya habis jualan, saya langsung ke Pak RT." Nah, kata Pak RT, "Ya udah Riz, kalau lu udah siap, nanti gue siapin persyaratannya. Termasuk sajian-sajian tuh ada ayam panggang, rokok, kembang 7 rupa, punya banyak lah. Saya aja nggak tahu itu sesajiannya apa aja, saking banyaknya. Satu, kalau orang Jawa itu bilang tampah ya. Oke, ya, Tampah gitu ya. Iya. Bulat ya. Nah, pas habis maghrib, saya bela-belain gak jualan tuh hari Kamisnya, karena posisinya saya harus nyiapin diri biar tidur dulu,
karena kan mau nginfo. Begadang tuh ya. Begadang di rumah angker itu gitu. Saya maghrib datang ke Pak RT. Nyampe tuh, Pak RT nanya, udah siap Riz, kuncinya juga udah tak kasih tahu. Nanti yang masuk ke sini namanya Aris, asal dari Jawa. Jadi yang mau nyari togel nih Pak RT atau Mas Aris? Pak RT nyuruh saya. Kalau saya nggak suka togel, tapi Pak RT itu nyuruh saya. Oke, iya. Gitu. Walaupun saya nggak suka togel, tapi saking penasarannya saya tuh pengen gitu. Iya, kayak gimana sih prosesnya gitu ya? Prosesnya gimana itu orang nyari togel sebenarnya gitu. Iya. Habis Isya, saya berangkat ke rumah kuncen itu. Ternyata kuncen itu juga udah nyiapin sesajen. Jadi semua sesajen itu yang membiayai itu ya Pak RT itu. Begitu saya masuk ke rumah, udah doain tuh sama kuncennya ceritanya. Kuncennya itu bilang, Riz, nanti kalau ada yang nemuin kamu, terutama wanita, kalau kamu bisa muasin wanita itu, kamu minta apa aja akan dikasih. Udah. Setelah itu, saya makin penasaran tuh bang. Namanya saya masih ABG waktu itu, penasaran banget lah gitu. Iya. Namanya hal begitu. Kayak gimana sih gitu ya? Iya kayak gimana sih, namanya mencari togel gitu kan. Iya. Habis itu, Riz, kamu nanti ke ruangan sana. Pokoknya kalau ditemuin apa-apa, kamu nggak usah kabur. Siap, Pak Kuncen. Setelah itu, Pak RT sama Kuncen itu pamit sama saya. Pamit pulang. Katanya jemput saya nanti setelah subuh. Posisi cuma ditemenin lilin satu sama sesajen satu tambah itu. Kayak uji nyali jadinya ya? Akhirnya begitu ditinggal Pak Kuncen itu, saya kan duduk tuh sila. Saya tengok-tengok kanan kiri, sepi, nggak ada suara apa-apa. Namanya rumah tua ya, itu sepi banget. Itu rumahnya itu tingkat atau satu lantai mas? Satu lantai. Oh satu lantai. Selang beberapa jam kemudian, badan saya itu merinding dan panas. Badan saya itu sekujur panas. Karena dipesenin Kuncen, pokoknya jangan baca ayat-ayat Allah bang. Oh kotanya gitu? Iya. Oh iya. Jangan baca-baca ayat Allah, sehingga saya terpaksa nggak baca apa-apa. Karena demi teman saya Pak RT itu. Oke. Jam 2-an itu nggak ada yang datang sama sekali bang. Nggak ada sosok-sosok apa gitu? Nggak ada bang, nggak ada sosok-sosok makhluk halus atau jin atau setan. Itu nggak ada. Ini yang datang mana? Saya tungguin tuh bang, badan udah panas tuh. Kayak dibakar gitu Kayak panasnya? dibakar. Ya saya pikir yang datang, wah wanita cantik namanya. Pak Kuncen bilang wanita cantik yang penghuni sini gitu. Oke. Begitu datang, itu kambing bang yang datang bang. Kambing? Kambing. Maksudnya kambing asli atau sosok kambing? Sosok kambing bang. Nah dalam batin saya, masa iya sih Pak RT bilang wanita cantik. Nanti di saat bisa muasin wanita cantik itu, minta apa aja dikasih gitu loh. Pak Kuncen bilang itu wanita cantik. Oke. Tapi tiba-tiba yang datang kambing bang. Kan dalam batin saya akhirnya bertanya bang, masa iya saya suruh ngewe sama kambing? Dalam batin saya, masa iya saya suruh muasin kambing bang? Nah akhirnya yang cuma datang kambing, saya kan nggak respon bang. Orang Kuncen pesen kan wanita cantik. Nah, begitu yang datang kambing itu nyamperin bang. Oh nyamperin. Nyamperin ke sajen itu, ke sesajen, nengokin. Habis itu karena saya diem aja, nggak respon, kambing itu hilang sendiri bang. Pergi gitu loh. Pas jam 3, badan saya panas lagi bang. Pas jam 3 pagi. Karena saya bawa jam waktu itu. Begitu panas lagi, wah ini datang lagi nih kali. Dalam batin saya nih. Saya tengok kanan kiri. Kanan kiri nggak ada apa-apa bang. Semua ada suara-suara aja. Kelenteng, gitu aja. Wah ini mah nggak datang kali nih. Dalam batin saya nih bang. Sampai subuh bang, sampai saya dengar suara azan itu nggak ada yang datang lagi bang. Akhirnya Kuncen tuh datang bang. Setelah subuh, Kuncen datang. Gimana Riz? Ketemuin nggak sama wanita cantik? Enggak Pak Kuncen, yang datang kambing. Kambing Gitu. Terus ceritanya. Lah kok kambing? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Kan Pak Kuncen bilang kan wanita cantik, tapi kenyataannya kambing. Berarti belum berhasil kali Riz. Kuncennya bilang gitu. Apa mungkin kambing itu salah satu kode? Nah saya nggak paham. Oke. Karena saya bukan penggemar togel. Iya bukan penggemar togel. Bukan ya. penggemar togel bang. Habis itu udah
saya pulang ke rumah PRT. Setelah saya pulang ke rumah PRT itu, tetangganya datang bang ke rumah PRT. Nah akhirnya PRT tuh berembuk tuh sama tetangganya, terus nanya ke saya, ada tempat keramat lagi nih Riz gitu, lu masih mau nggak gitu. Ya saya jawab kan apa adanya gitu, apa di situ aja nggak ada apa-apa, adanya kambing. Iya, kambing. Saya bilang gitu ke PRT. Tapi tetangganya itu makin semangat. Yaudah kalau lu penasaran Riz, ntar gua ajak ke sana. Kemana nih? Ke tempat keramat itu. Tapi dari Cikarang itu jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Iya. Karena pada 2004 itu jalan masih rusak bang. Masih berlubang-lubang, masih batu-batu di kampung sana. Masih inilah, becek lah jalannya. Iya. Kan musim hujan. Habis itu udah, paginya saya pulang ceritanya bang. Saya istirahat. Karena prosesnya kan saya pulang, saya nggak bilang mau jualan bakso. Akhirnya saya istirahat tuh. Habis istirahat, ternyata Pak RT sama tetangganya itu nyamperin saya ke kontrakan bang. Saya kaget, ada apa Pak RT? Kalau masih penasaran, tolong bantuin gue pengen dapet togel Riz. Aduh gimana ya Pak RT? Kan saya nggak jualan, nggak dapet duit. Saya bilang gitu. Udah nanti jualan lu gue ganti Riz. Nah Pak RT sama tetangga itu mungkin ngoling ini ya, ngabarin ke kuncen sana tempat keramat. Nah, katanya siap kuncen sana. Oh beda kuncen berarti. Beda kuncen, dikasih tahu selama ini nggak ada yang kuat, gagal. Di situ saya makin penasaran, oh ada apa sebenarnya tempat keramat itu. Akhirnya tetangganya PRT itu sama PRT nyiapin sesajen bang. Itu sesajennya aneh pokoknya. Itu berbagai macam rokok, itu serba 2 batang. Ya kayak Cisamsu harus 2 batang. Kayak Wismilak 2 batang. Itu sampai rokok-rokok zaman kuno itu harus ada bang. Buat persyaratan itu sesajen. Oke. Pak RT sama tetangganya itu ngasih tahu saya, Riz, nanti kalau sesajen gue udah siap, lu siap kan? Insya Allah siap Pak RT. Nah selama beberapa hari kemudian, sekitar 2 hari bang. Oke. Berarti sekitar malam minggu itu, saya diajak lagi. Karena sesajen itu udah siap bang. Diajak perjalanan itu sekitar 2 jam bang. Dari kontrakan saya itu. Jauh ya berarti ya. Jauh. Karena posnya malam-malam, pokoknya udah gerimis-gerimis, hujan lah. Begitu nyampe rumah Kuncen ngasih tahu nanti di tempat keramat itu ada makam Riz. Pak Kuncen tuh nggak ngasih tahu makam apa. Oh ada makam aja gitu dia ngomongnya. Ada makam. Setelah saya ngobrol sama Pak Kuncen itu dikasih penjelasan. Di sana sama-sama nggak boleh baca asma Allah bang. Oh. Jalan tuh dari rumah Kuncen sekitar setengah jam bang menuju tempat keramat itu. Oh nggak bawa motor? Nggak bawa, kan lewat sawah bang. Oh iya. Nah begitu nyampe tempat keramat itu, Kuncen itu ngebakar dupa sambil masrain sesajen itu di tempat keramat itu bang. Ya saya diem aja, orang saya belum dikasih aba-aba sama Kuncen. Oh, gitu. Di situ ada apa-apa saya belum tahu bang ceritanya bang. Setelah Kuncen itu ritual bakar dupa dan pokoknya nyiapin sesajen semua itu lengkap bang di situ bang. Kuncen saya bilang nanti yang datang genderuwo Riz. Nanti kamu jangan takut. Ngomong gitu di awal. Iya bang. Oke. Wah saya makin penasaran bang. Gitu. Ngomong jangan takut Riz. Itu hanya cobaan. Pokoknya ditemuin apa-apa, jangan kabur. Dalam batin saya bang, kabur gimana? Orang sawah-sawah begitu, kabur nggak bisa kan bang? Namanya persawahan. Iya. Itu. Habis Kuncen ritual, udah dipasrahin saya di situ. Saya duduk lagi sendirian di situ. Sendirian lagi? Sendirian bang. Nah Pak RT sama temennya? Pak RT temennya sama Kuncen itu pulang lagi bang ke rumah. Setelah 2 jam, itu namanya cuaca gerimis ya, itu badan tuh dingin bang. Dalam batin saya, wah ini mah angin kali. Saya bilang gitu bang. Oh maksudnya tiba-tiba badan kedinginan gitu? Kedinginan. Wah ini mah angin kali, karena musim hujan, gerimis lagi gitu. Ternyata begitu badan dingin, angin tuh kencang banget bang. Angin tuh. Kencang pokoknya, pohon-pohon itu sampai, wah goyang-goyang semua bang. Tapi belum ada yang muncul sosok-sosok genderuwo itu bang. Oh, belum muncul. Belum. Nah, setelah angin itu kencang lewat, udah saya biasa lagi tuh bang. Badan biasa lagi lah. Normal lagi gitu. Normal lagi. Lah setelah normal lagi,
tiba-tiba dingin lagi bang. Pokoknya merasakan dingin itu berapa kali gitu bang, sekitar 3 kali. Ini yang kedua kali dingin lagi bang, tiba-tiba angin kencang lagi bang, bus-bus gitu bang. Pokoknya serem. Udah sepi di tengah sawah Sendirian lagi. sendirian gitu. Uji nyali ini mah Cok, bukan nyari togel. Iya. Oke, lanjut lagi bang. Tapi setelah angin kencang itu lewat, cuma lewat aja ternyata bang. Saya biasa aja kan, saya belum takut tuh bang. Saya normal lagi, saya biasa lagi. Saya cuma selingkuh kanan kiri gitu bang. Namanya sendiri, orang kata Kuncen, apapun yang datang, lu jangan lari Riz. Dikasih tahu gitu sama Kuncen. Ya saya nekat. Pokoknya sekitar jam 2, jam 3 itu, saya nggak inget lah ya. Itu badan itu lebih dingin lagi bang. Itu sampai kayak ke tulang sumsum bang. Dinginnya, sangat dinginnya. Lagi-lagi angin kenceng bang. Setelah angin kenceng itu lewat, nggak tahu datang dari mana, itu kodok bang. Kodok itu ngelompatin saya yang lagi duduk sila bang. Itu gini bang, ngelompat itu lari ke sawah bang. Kodoknya itu? Kodok tapi segede meja bang, gede banget bang kodoknya. Tapi saya bertanya lagi dalam hati saya bang, ini Pak Kuncen gimana sih? Katanya genderuwo yang nemuin saya, kok malah kodok? Begitu. Tapi kodoknya sangat gedenya bang. Saya aja kaget bang. Saya takut diterkam. Tapi habis itu kodok itu cuma lompat doang ternyata bang. Terus habis itu masih ada atau hilang si kodoknya? Langsung hilang bang. Habis itu saya tungguin lagi bang. Wah penasaran nih. Dalam batin saya penasaran bang. Pak Kuncen ngomongnya belum ditepatin nih. Kan bilangnya genderuwo datang ke saya. Gitu. Saya tungguin. Walaupun itu di tengah sawah bang. Namanya speaker. Dulu kan pakai speaker musola itu ya. Nah dengar suara azan bang. Nah begitu dengar suara azan, Pak Kuncen, PRT temen itu datang bang, jemput saya. Habis itu saya diminumin air putih sama Kuncen itu. Udah diminum air putih, sebaris ceritain kejadiannya apa aja gitu. Oke. Saya ceritain Pak Kuncen, maaf nih, apa yang Pak Kuncen bilangin ke saya, katanya kan ada genderuwo nemuin. Terus ada cobaan apa-apa, saya nggak lari, nggak boleh lari, kan saya nggak lari. Cuman pas ya badan saya dingin ketiga kali itu kan sampai ke tulang rusuk saya bang, gitu. Itu saya jelasin ke Pak Kuncennya, itu nggak ada apa-apa, cuman angin lewat gitu. Habis itu Pak Kuncen nanya, nggak ada yang datang Riz? Saya jawab, ada, cuman kodok Pak Kuncen, tapi kodok raksasa, saya bilang gitu. Kodok gimana Riz? Kodok, tapi cuman loncatin saya doang, begitu. Oh, berarti nggak ditemuin apa-apa selain kodok itu? Enggak, Pak Kuncen. Cuman angin kenceng banget, Pak Kuncen. Saya sampai mau ke bawah angin itu, saking kencengnya. Habis itu kan langsung nanya ke Pak Kuncen, sebenarnya kodok itu tanda apa, Pak Kuncen? Kata Pak Kuncen itu, nanti dicak dulu gitu. Ya, nggak tahu, saya juga nggak tahu bahasa cak itu apa. Oke. Gitu. Yang jelas keadaan waktu itu cuman ada kodok gede. Habis itu udah cerita-cerita sampai pagi tuh, sampai dikasih kopi saya di rumah Pak Kuncen itu. Sekitar jam 6 baru saya pulang ke kontrakan diantar Pak RT sama temennya itu. Nah ini pas sampai rumah si Kuncen ini sampai pagi, dia cerita apa aja tuh mas? Ya Pak Kuncen ngejelasin, ya mungkin ini belum rezeki Riz gitu. Karena yang dicarikan togel. Oke. Gitu. Tapi yang nggak tahu nanti kalau kodok alam dicoba. Tapi Pak Kuncen sambil bilang gini, Bang, Riz, kalau di sini nanti ibaratnya kode alam itu belum tembus, saya punya temen Riz. Waduh, temen di mana itu Pak Kuncen? Saya bilang gitu kan, saya sambil ketawa lah ibaratnya sambil minum kopi kan, sambil ngobrol-ngobrol sebelum saya pulang gitu. Kuncen tuh nawarin lagi Bang. Bisa begitu ya, dioper-oper gitu dioper-oper Bang. Dari rumah tua sampai tempat keramat. Nah Kuncen itu ngasih tahu, katanya punya temen di daerah ujung genteng, Sukabumi. Oh Sukabumi ya. Kejauhan itu mah. Saya kan harus jualan bakso. Nah Pak RT itu dengan sontaknya malah ngajakin saya lagi Bang. Saking semangatnya. Ayo Riz, tolong Riz. Wah enggak, orang di sini aja nggak ada apa-apa Pak RT. Saya bilang gitu kan. Ntar kalau Aris oke, saya minta alamat sama Kuncen. Tapi kan jauh Pak RT, saya bilang gitu.
Saya bilang gitu bang, jauh Pak RT, saya harus jualan bakso, saya harus nyari duit, saya kan datang merantau. Dengan penasarannya Pak RT itu, saya bilang saya nyari duit, Pak RT itu nawarin bang, udah, lu jualan sehari dapat berapa Riz? Oh, Begitu. iya. Saya bilang, ya waktu itu saya paling 50.000 Pak RT, kan saya baru gitu kan. Yaudah, sekarang hitung aja nanti, lu pergi sama gua ke ujung genteng, lu berapa hari, ntar gua ganti. Sedikit memaksa Pak RT. Mungkin kata dia palang tanggung kali ya. Kemungkinan karena dia udah modalin soalnya. Oh iya sih. Udah modalin macam-macam sajen, dari rokok sampai ayam ingkung itu kan nggak cukup 1 juta itu bang. 1 juta gede ya dulu ya. Wah gede banget bang. Pokoknya berharga lah. Kalau orang nggak gila togel nggak mungkin mau. Ya mungkin ya Pak RT ya jual apa gitu yang bisa jadi duit lah. Gitu kan, saya juga nggak ngerti gitu loh. Nah setelah dari kuncian itu kan saya pulang bang. Saya mau jualan bakso juga badan nggak enak. Karena posnya bergadangan bang. Oh iya. Kalau info itu kan nggak boleh ini bang, nggak boleh tidur. Wah pokoknya badan panas dingin bang. Nah teman kontrakan saya itu yang sekampung itu, dia nanya, kalau kata bahasa Jawa, kemana aja kamu Riz begitu. Saya jawab, saya diajak Pak RT, Mas, ke kampung sana begitu. Wah saya beberapa hari tuh sampai nggak jualan bakso bang. Badan udah greges, pokoknya nggak enak banget badan tuh. Tapi tetap diganti sama Pak RT selama Mas Aris nggak dagang ini. Belum bang. Oh belum dibayar. Itu belum ada perjanjian. Oh belum ada perjanjian. Perjanjiannya Pak RT mau ganti itu nanti kalau saya diajak ke ujung genteng itu bang. Oh iya. Udah badan nggak enak. Pas selang 3 hari bang, Minggu, Senin, Selasa bang, Pak RT datang lagi bang ke kontrakan bang. Ayo Riz, lu harus mau Riz. Pokoknya lu harus ikut gua Riz ke ujung genteng. Dengan nada saking penasaran mungkin Pak RT ya, pengen dapet togel itu bang gitu. Ya udah akhirnya saya bilang Pak RT tuh, ya udah kalau gitu saya temenin ke ujung genteng, tapi Pak RT ya yang info gitu. Oh yang sendirian itu. Iya. Sampai pagi tuh sendirian Pak RT. Iya, tapi Pak RT bilang, wah nggak berani Riz, gua takut kalau hal begitu. Masa saya lagi Pak RT gitu, nggak apa-apa Riz. Ntar selama lu nggak jualan bakso, gua gantiin tuh duitnya. Jadi joki. Jadi joki saya akhirnya. Iya. Ah, pas tepatnya itu hari Kamis kalau nggak salah tuh. Hari Kamis, Pak RT datang hari Selasa ke rumah saya, ke kontrakan saya. Katanya udah siap-siap mau berangkat hari Kamis itu. Kamis pagi Pak RT bener-bener datang bang. Sama bawa mobil sama supirnya. Saya bilang, ini beneran Pak RT? Oh, beneran, ayo ikut. Tapi Pak RT yang kesana, lagi-lagi Pak RT nggak mau bang. Wah nggak berani gua Riz. Justru gua ngajak lu Riz. Ke lu yang berani gitu. Waduh gimana ya dalam batin saya, aduh. Namanya saya ikut orang bos bakso gitu bang ya, kan jadi nggak enak bang. Tapi saya, gini Pak RT maaf nih, kan saya nggak enak Pak RT. Ini Pak RT udah bawa mobil ngajak saya lagi, ya kan. Apalagi mau gantiin saya jualan bakso, ngebayar saya. Tapi minta tolong Pak RT. Pak RT pamit ke bos saya. Oh iya, bos bakso itu ya. Bos bakso. Pak RT bener tuh pamit. Si Aris mau saya ajak main. Jadi saya berangkat dari Cikarang tuh sekitar habis zuhur jam 2 siang bang. Begitu nyampe ujung genteng tuh jam 9 malam bang. Karena perjalanan nyantai tuh. Jauh juga ya Pak. Iya. Ya mungkin Pak RT juga masih meraba-raba jalannya. Kan sama-sama belum pernah ke sana bang. Oke. Cuma dikasih alamat aja waktu itu. Sama kuncian yang di kamar. Zaman dulu belum ada Sherlock, WhatsApp. Belum ada bang. Iya, Belum ada HP Android bang dulu bang. Iya. Masih HP jadul lah gitu. Udah begitu nyampe sana, ketemu bang alhamdulillah bang. Apa tuh? Tempat kunciannya itu yang di sana, yang di ujung genteng. Lagi-lagi cerita tentang mistis bang, di tempat keramat gitu bang. Saya diem aja. Nah setelah jam 9 saya disuruh istirahat, biar Pak RT berbincang-bincang sama kuncian di sana. Saya istirahat sejenak. Sekitar jam 12 malam, saya dibangunin bang. Sama siapa? Sama Pak RT, sama Pak Kuncian itu. Riz, bangun. Kita mau ke sana. Kemana? Saya bilang tuh. Mau ke tempat keramat. Masih malam-malam Pak RT, Pak Kuncian. Iya. Jadi saya istirahat juga belum full. Baru rebahan. Udah langsung tuh bang. Langsung diajak sama Kuncian itu ke 7 sumur. Saya dimandiin. Saya cuman pakai sarung. Tapi nggak boleh pakai celana dalam bang. Oke.
cuman pakai, kalau bahasa Sunda orang sana pakai samping. Saya ikutin tuh apa kata Kuncen sama kata Pak RT itu. Udah saya ikutin lah, namanya udah perjalanan jauh, masa sia-sia lagi. Orang saya niat ngebantuin Pak RT demi togel, begitu bang. Udah dimandiin lagi tuh 7 sumur, dari sumur ini mandi ke sumur sono lagi, jalan terus. Nah, begitu jalan udah mandi 7 sumur, saya diajak ke tempat bang, ceritanya bang. Tempat itu bambu-bambu, kayak semacam curug gitu bang. Ada curugnya, tapi jurang tuh bang, bawahnya jurang. Cuman di atas jurang itu ada batunya bang. Pokoknya batu itu kayak meja bang. Nah, kalau kata Kuncen itu buat ritual. Udah saya ikutin aja tuh, saya diam aja, udah saya ikutin lah. Udah ke Palang Tanggung bang, jauh-jauh. Dari Cikarang ke ujung genteng kan jauh bang. Perjalanannya melelahkan kan. Udah saya ikutin Kuncen. Habis itu Kuncen itu bakar dupa bang. Terus mengeluarkan minyak segini bang, minyak. Pokoknya botol kecil minyak. Kalau kata Kuncen itu apel jin, minyak apel jin. Tapi saya diam aja. Udah nekat lah. Karena demi Pak RT, demi teman-teman yang gila togel itu, saya nekat karena posisi udah jalan jauh dari Cikarang ke ujung genteng. Masa saya harus sia-sia lagi? Kan saya juga dibayar sama Pak RT, kan gak enak bang. Saya disuruh sila tuh di atas batu bang. Terus ada pembakaran dupa. Terus Kuncen itu komat kami baca mantra. Sama saya di ini bang, dicipratin minyak itu, digini-gini. Dicipratin, pokoknya badan saya itu dipakai minyak itu aja, dicipretin itu. Saya nggak tahu itu biar apa. Nah, Kuncen bilang, kamu di sini nanti kalau ditemuin apa-apa jangan kabur. Ngomong gitu lagi. Ngomong gitu lagi. Iya. Saya bilang, oke, saya nggak kabur, saya nggak akan pergi dari sini. Tapi itu lebih angker lagi dibandingkan tempat-tempat lain bang. Karena angkernya itu di bawah itu jurang bang. Andaikan ada makhluk halus datang nemuin saya kaget, otomatis kan saya langsung mati bang, loncat ke jurang itu bang. Oh iya, wassalam ya di situ. Iya. Kuncen itu sampai bilang, pokoknya jangan pergi sebelum saya datang gitu bang. Nah, ya Pak Kuncen, saya akan di sini aja. Apapun resikonya, ditemuin apapun, saya nggak akan pergi. Saya bilang Kuncen itu. Kuncen itu pergi sama Pak RT sama temennya itu pergi. Saya pikir mau pulang ke rumah ya bang ya. Ya mungkin selang beberapa menit itu bang, sekitar 15 menitan lah. Belum ditemuin apa-apa itu bang. Di situ belum temuin apa-apa. Cuman baru denger suara gong. Suara gong. Suara gong. Kayak dung gitu. Dung gitu bang. Baru denger itu bang. Datang kali ini dalam batin saya gitu bang. Itu nggak ada hawa panas atau dingin bang. Ini beda lagi bang. Ini merindingnya itu seolah-olah itu rambut berdiri semua bang saya bang. Saya pikir ini datang nih. Gitu bang. Tapi saya pikir Pak RT dan temen tuh dan Kuncen itu udah di rumah kan bang. Namanya udah 15 menit. Ternyata Kuncen tuh datang nyamperin saya bang. Katanya bilang, Riz, udah nggak usah, pulang aja yuk. Saya kan bilang ke Kuncen, Pak Kuncen, saya belum temuin apa-apa, baru dengar suara gong doang. Udah pulang aja, ntar ngobrol di rumah. Waduh, Pak Kuncen, nggak enak sama Pak RT, karena dia yang membiayain saya, yang modalin semua. Saya bilang gitu kan, sedangkan saya belum ditemuin apa-apa bang, gitu loh. Cuman dengar suara gong doang, terus rambut saya itu berasa berdiri bang. Baru itu orang dirasain. Baru itu aja. Iya. Habis itu ya namanya saya pendatang kan harus ngikutin Kuncen kan bang. Udah diajak pulang tuh, ngobrol. Apa tuh pas sampai rumah tuh? Saya bilang kan ke Pak RT, ke temennya sama Pak Kuncen, nih maaf nih saya mau nanya, sebenarnya ada apa? Kan saya belum ditemuin apa-apa di sana. Pak Kuncen bilang kan nanti ditemuin sosok apapun, jangan kabur, begitu. Saya belum temuin apa-apa, saya bilang itu. Saya baru dengar suara gong aja. Sebenarnya ada apa Pak Kuncen? Gitu. Pak Kuncen bilang gini, Riz, di sana nggak nerima kamu, makanya saya jemput kamu. Maksudnya gimana tuh? Siapa yang nggak terima? Jadi penghuni-penghuni sana itu nggak mau saya ada di situ. Begitu bang. Nah kan saya nanya,
emang di sana itu siapa? Pak, saya bilang. Kuncen jawab, di sana itu Putri Kedung Payung namanya. Pak Kuncen baru ngejelasin setelah saya diajak pulang. Kata Pak Kuncen, Riz, di tempat kamu duduk itu di goibnya, di bawah itu ada kedung. Itu yang kayak danau tapi kecil, di kali gitu. Iya, iya. Putri Kedung Payung itu yang menghuni di situ, Riz. Dia itu nggak mau nemuin kamu. Pak Kuncen bilang begitu. Lah, ke Pak Kuncen tahu. Akhirnya saya berdebat sama Pak Kuncen, Bang. Oh, debat. Ini Ya, PRT gimana PRT? Pak RT diem aja. Oh, diam aja. Akhirnya saya berdebat sama Pak Kuncen. Kok bisa gitu loh? Padahal saya belum tahu apa-apa. Ditemuin aja belum. Kok bisa Pak Kuncen ngejelasin kalau Putri Kedung Payung itu nggak mau nemuin saya? Itu dari mana, Pak Kuncen? Saya bilang gitu. Terus Pak Kuncen tuh akhirnya cerita, Riz, kamu tuh orang Jawa, katanya gitu. Nggak cocok di sini, nggak diterima sama Putri Kedung Payung. Karena bertentangan. Oh, bertentangan. Bertentangan. Pak Kuncen cuma ngejelasin bertentangan katanya. Karena saya orang Jawa gitu, Bang. Iya, iya. Saya juga nggak tahu itu penjelasan Pak Kuncen bertentangan apa itu, saya nggak tahu. Ya daripada berdebat lama, karena posnya udah malam, tengah malam sekitar jam 2, ya kan. Akhirnya udahlah udah kalau gitu berarti bukan kesalahan saya Pak RT, saya bilang gitu. Saya bilang ke Pak RT sama temennya, bukan kesalahan saya Pak RT sama itu temennya, karena ini Pak Kuncen sendiri yang jemput saya, sedangkan saya belum ketemu apa-apa. Tapi Pak Kuncen bilang bertentangan saya datang ke sini. Oke. Begitu. Tapi saya juga yang nggak tahu lah pertentangan apa, tentang apa saya nggak tahu, nggak paham lah. Intinya Kuncen yang tahu gitu, Bang. Udah ya, mau nggak mau Pak RT nerima. Iya, karena bukan kesalahan Mas Haris ya. Bukan kesalahan saya, Bang. Udah, Pak RT juga merenung mungkin ya, udah jauh-jauh gitu, Bang, ngeluarin modal. Iya, iya. Udah sewa mobil, ngebayarin saya ganti jualan bakso gitu. Udah akhirnya istirahat. Terus pagi bangun, udah setelah itu cuma dibawain minyak saya sama Pak Kuncen. Riz, ini minyak apel jin buat kamu aja. Tapi saya nggak tahu, Bang, itu fungsinya untuk apa saya nggak tahu. Iya, iya. Gitu. Udah saya masukin tas aja itu, Bang, pada saat itu. Nah setelah itu saya pulang kan pagi-pagi tuh dari Ujung Genteng tuh, pulang ke Cikarang. Nyampe Cikarang masih sore tuh karena perjalanan santai kan. Habis nyampe kontrakan Cikarang, PRT masih penasaran tuh, Bang. Masih penasaran. Masih penasaran. Belum balik modal mungkin ya dia ya. Bisa jadi. Nah, terus PRT ngajakin lagi, pokoknya kalau ada info lagi gua ajak lu Iris ya. Aku langsung nolak, Bang. Enggak lah Pak RT, percuma togel itu sebenarnya nggak ada Pak RT. Orang saing info-info juga nggak seru, percuma, nggak ada hasilnya gitu. Yang ada rugi, saya bilang gitu. Tapi Pak RT kekeh, saing penasaran. Enggak, pokoknya lu harus ikut gua, Riz. Enggak Pak RT, mulai detik ini Pak RT nggak usah datang-datang lagi ke kontrakan gue. Pokoknya aku mau fokus, mau jualan. Saya datang merantau ke sini Pak RT dari Jawa, pengen jualan, pengen dapet duit. Bukan mau uji nyali aja, bukan, saya bilang gitu. Saya bilang ke Pak RT dengan ada ketus, saking keselnya saya. Iya, jadi kayak dimanfaatin gitu ya. Iya, kalau mau nginfo-info lagi ajak yang lain lah Pak RT. Saya udah nggak mau. Saya saklekin tuh Pak RT. Marah dia itu pas di situ, Mas. Belum marah, tapi kan saya tetap jualan. Iya, iya. Biarin aja gitu loh. Karena posisinya Pak RT itu ya hanya nyari togel, sedangkan saya nyari duit. Gitu loh. Kalau saya ngikutin Pak RT terus, lah sia-sia saya merantau ke Cikarang dari Jawa, gitu, Bang. Kan tapi dapat duit juga dari Pak RT itu dibayar sama si RT. Ya kan di saat nginfo aja, tapi kan itu juga melalui perjanjian awal, Bang. Iya, iya. Kalau saya nggak minta digantiin, itu juga nggak bakal diganti, Bang. Namanya dia minta tolong doang. Begitu, Bang. Nih Mas Haris, pas setelah Mas Haris beberapa tempat tuh ya nyari nomor togel itu kan, Iya. akhirnya bisa dibilang banyak yang gagal ya. Dan Banyak sampai gagal, rumah nih, pas terakhir dari Ujung Genteng itu Mas Haris ngalamin nggak? Misalkan ngerasa diikutin sama sosok yang ada di sana atau meriang atau gimana gitu? Karena kan penghuni yang ada di Ujung Genteng itu nggak terima gitu kan? Iya, sempet, Bang. Oh, sempat juga. Sempet di perjalanan itu mobil itu berat, Bang. Akhirnya saya bilang Pak RT, kalau ada masjid berhenti dulu dong Pak RT, saya mau sholat.
Selama ini saya udah nggak sholat. Iya. Karena dengan info-info begini, nyebut asma Allah aja nggak boleh Pak RT. Oh iya. Minggir Pak RT. Karena sopir itu merasakan, kok mobil berat banget nih gitu. Kayak mobil rusak gitu Bang ceritanya Bang. Udah saya saranin tuh Bang, dalam perjalanan udah kalau ada masjid berhenti dulu dah. Saya bilang gitu. Kita sholat dulu, saya bilang gitu. Sholat Johor Bang, dalam perjalanan itu. Habis sholat, udah namanya selama ini kita lalai dengan Allah ya Bang ya. Ngucap asma Allah aja nggak boleh di kalau info-info begitu. Akhirnya saya sholat Bang, sholat Johor. Pas di dalam perjalanan itu cari masjid pas Johor. Pas sholat itu Pak RT ikut sholat? Pak RT ikut sholat. Ya, alhamdulillah. Ya saya pikir Pak RT sadar gitu kan. Udah nggak usah main togel-togel lagi gitu. Ternyata pas sampai rumah tadi Iya. ngajakin lagi. Luar biasa sob. Iya. Nah nih Mas Haris kan tadi bisa dibilang waktu itu karena penasaran ya awalnya ya. Terus berakhir jadi kayak joki nih terakhir yang ujung genteng itu. Mas Haris ini bisa karena ya nggak semua orang berani gitu Mas ya. Iya. Ditinggal di suatu tempat yang bisa dibilang hutan gitu kan. Hutan angker, sendirian, tempat yang notabene itu dibilang serem lah ya. Nah Mas Haris ini berani apa emang punya pegangan atau emang nyalinya gede atau lebih besar rasa penasaran daripada rasa takutnya atau emang tertarik atau emang pengen bener-bener dapetin? Jadi kalau saya gini Bang, punya prinsip saya tuh karena penasaran sebenarnya. Ada apa enggak yang namanya togel itu Bang? Saking penasarannya itu ya walaupun disuruh gitu ya saya mau aja gitu Bang. Oke. Saking penasarannya. Padahal saya nggak punya apa-apa Bang. Pegangan juga nggak punya, apa-apa nggak punya. Tapi kalau saya yakin ya kan segala hidup mati itu Allah yang tahu Bang. Oke, Intinya tapi gitu. malah Tapi menyimpang. penasaran itu. Iya pada waktu itu ya. Iya. Dan kalau misalkan itu dari hasil apa ya tadi bahasanya tadi apa? Info. Info ya. Info. Info itu berhasil nih misalkan ya Mas Haris. Dapet nih ya kan. Ini nomor 38 gitu kan, tembus atau 46 kayak nomor Rossi. Dapet nih berapa juta gitu. Nah, itu Mas Haris mau ikut lagi? Enggak. Serius. Saya nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi? Enggak. Tadi kasih Pak RT, nih Riz, sama lu nih batu 3 juta. Enggak. Udah saya putusin, saya bilang ke PT saya udah benar-benar fokus jualan. Oke. Udah, pokoknya saya udah benar-benar memutusin saat itu juga ke PRT juga. Pokoknya saya udah nggak mau ikut-ikutan lagi tentang hal-hal begini. Saya mau fokus jualan, saya merantau jauh-jauh harus mendapatkan hasil dengan jualan gitu Bang. Ya, yang penting halal gitu Yang ya. penting halal walaupun sedikit yang penting halal Bang. Benar-benar. Karena yang haram-haram itu nikmat. Iya, Tapi mahal yang haram itu Mas. lebih mahal daripada halal. Benar. Oke Sob, bagus sekali nih kisah pengalaman yang dialami sama Mas Haris ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi ya kalau kita mencari uang yang halal, walaupun sedikit tapi terasa enak gitu kan. Beda halnya sama kita dapetin uang yang tidak halal, bisa dibilang uang panas ya. Walaupun banyak tapi hati tuh rasa gelisah gitu kan. Ya jadi intinya semangat para pejuang keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga nih. Mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton seorang om-om atau bapak-bapak atau ayah-ayah gitu kan, tetap semangat kerjaannya ya. Dan ya walaupun sedikit banyaknya ya tetap bersyukurlah, karena rasa bersyukur itu yang membuat kita selalu nikmat gitu. Punya uang 100.000 ketika kita syukurin, insya Allah hati tenang gitu kan. Tapi nggak ada utang, maksudnya nggak ada angsuran gitu kan. Tapi kalau ada angsuran pusing juga sih. Tapi intinya tetap semangat lah, jangan sampai hilanglah rasa syukur kita gitu. Dan pengalaman Mas Haris ini ya bisa kita ambil lah positifnya gitu. Jadi hal-hal itu yang nggak bagus gitu kan. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haris, makasih banyak Mas Haris ya. Sama-sama Pak. Terakhir nih Mas mau nanya Mas. Ya, boleh. Mas Haris nih kalau dari Cikarang waktu itu jalan kaki sampai ke sana Sukabumi berapa menit? Berapa jam? Lama Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.